الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min azabi yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tadi dibacakan surah Al-Hasyr ayat 9. Salah satu bagian isi dari surah Al-Hasyr ayat 9 ini cerita tentang satu sikap yang namanya itsar. Hamzah, sa, ra, itsar. Apa itu itsar? Itsar adalah mendahulukan kepentingan orang lain dalam kerangka ukhuwah Islamiyah, mendahulukan kebutuhan saudaranya yang lain di saat dia sendiri membutuhkan. Itsar. Itsar ini puncak dari ukhuwah Islamiyah. Surah Al-Hasyr ayat 9 ini ada kalimat tentang itsarnya di tengah-tengah ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ini kisah tentang seorang Ansor yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menjamu seorang muhajirin ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum muhajirin itu nggak bawa apa-apa, nggak tahu tempat menginapnya di mana. Kalau kita dalam perjalanan mau berangkat keluar kota, keluar negeri, sudah booking tempat dulu. Makannya sudah jelas. Mau makan di mana. Perbekalan uang sudah dibawa. Tapi hijrah kaum muhajirin ke Madinah hanya membawa bekal seadanya dan tidak tahu di mana nanti akan menginap. Lalu Rasulullah SAW mengumumkan, siapa di antara kalian, ini ada satu orang muhajirin, belum ada tempat menginap. Siapa di antara kalian yang mau menjamu orang muhajirin ini? Langsung salah satu orang Ansor mengatakan, saya ya Rasulullah SAW. Baik, silahkan dijamu. Lalu orang Ansor ini menjamu, membawa orang muhajirin ini ke rumahnya. Sampai di rumahnya, orang Ansor ini bertanya kepada istrinya, ada makanan? Kata istrinya, ada, tapi tinggal satu, sepotong roti. Apakah anak kita sudah makan? Belum, kata istrinya. Orang Ansor ini kemudian berkata, kalau begitu tidurkan anak kita.
Lalu anak itu ditidurkan tanpa makan, karena nih makanan tinggal 1 potong roti. Setelah itu si istri bertanya, wahai suamiku, ini makanan tinggal 1, ada tamu kita 1, kalau ini kita kasih ke tamu kita, sementara kita tidak makan, tentu dia merasakan nggak enak. Dia akan bingung, dia akan gelisah, dia akan bimbang. Kok saya doang yang makan nih? Justru tuan rumahnya nggak makan. Apa kata suaminya? Wah istriku, matikan lampu dan cari sendok dan piring yang bisa berbunyi. Lalu suguhkan sepotong roti ini kepada tamu orang muhajirin tadi. Lalu kita matikan lampu, kita bunyikan sendok ke piring kita seakan-akan kita makan, sehingga dia tahu bahwa kita sedang makan juga. Begitu terjadi pada malam hari itu, sampai kemudian si muhajirin ini menginap di rumah kaum Ansor. Pagi harinya Rasulullah SAW memanggil orang Ansor ini. Ta'al, wahai saudaraku, kemari. Apa yang kau lakukan semalam? Apa kata orang Ansor ini? Dia cerita, saya suguhkan roti ya Rasulullah, anak saya belum makan, istri saya belum makan, kami begini dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Karena apa yang kau perbuat itu, maka turunlah ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Satu amalan yang sangat dahsyat sekali menjadi penyebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang Ansor itu lebih mementingkan kebutuhan saudaranya dibandingkan keperluan dia sendiri, walaupun dia sendiri membutuhkan. Itsar sudah dibuktikan oleh orang-orang zaman Rasulullah SAW. Maka itu ketika orang-orang di zaman Rasulullah SAW punya kekuatan ukhuwah yang sangat besar, ini yang menjadi modal bagi mereka untuk menguasai peradaban dunia dan memimpin dunia. Jadi ada 2 kekuatan, yaitu kekuatan iman, kuwatul iman, dan yang kedua kuwatul ukhuwah, kekuatan ukhuwah persaudaraan Islam. Sampai di puncaknya Itsar itu tadi. Ini yang menggetarkan kaum kafir Quraisy. Ketika dalam sebuah peperangan itu juga ditunjukkan oleh kekuatan ukhuwah Islamiyah. Ada satu kisah tentang satu pasukan kaum muslimin akan melakukan peperangan melawan kaum kafir Quraisy. Mereka kaum muslimin sedang melewati sebuah sungai. Ketika pasukan itu melewati sebuah sungai, lalu salah satu orang di antara pasukan itu tempat air minumnya jatuh. Tempat air minumnya jatuh ke sungai. Apa yang terjadi? Satu pasukan turun semua ke sungai untuk menyelamatkan itu tempat air minum. Lalu kaum kafir Quraisy, pasukan kafir Quraisy yang melihat kejadian itu, dia gemetar. Kenapa? Wahai teman-temanku, lihat itu kaum muslimin, satu orang saja tempat air minumnya jatuh ke sungai, satu pasukan turun untuk membantu. Bagaimana kalau seandainya satu orang kita bunuh, maka tentu habis kita. Apa yang terjadi? Akhirnya itu peperangan tidak jadi, kaum kafir Quraisy langsung menyerah tanpa syarat. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kekuatan ukhuwah Islamiyah yang luar biasa telah dilakoni oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW. Satu hikmah yang juga perlu kita ambil dari ini adalah bagaimana orang-orang Ansor menyambut seruan Rasulullah SAW. Langsung tanpa tedeng aling-aling, tanpa berkata tunggu, tanpa berkata tunggu dulu nanti aku tanya dulu apa di rumah ada makanan atau enggak begitu. Langsung menyambut, saya bersedia ya Rasulullah, saya siap menyambut tugas ini, saya siap melaksanakan amanah ini, saya siap melaksanakan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah. Itu yang harus kita lakukan. Teladani Rasulullah hari ini 12 Rabiul Awal, saat-saat kita untuk tazkirah dalam rangka meneladani sunnah-sunnah Rasulullah, bahwa kita harus siap melaksanakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa membangun kembali ukhuwah Islamiyah, sekaligus meneladani, mencontoh, menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita bersama.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.